Partai Komunis Tiongkok. Virus corona menjadi topik terhangat sejak 3 bulan terakhir sejak Januari 2020. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa seratusan ribu lebih orang hanya dalam waktu 2 bulan. Menginfeksi 1,5 juta manusia di hampir seluruh penjuru negara di dunia. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan, sangat menular dan mematikan. Virus ini pertama kali diketahui mulai terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Yang menarik adalah ketika masyarakat internasional ramai-ramai mengecam komunis Tiongkok sebagai sumber dari bencana dunia ini, mereka menyebutnya sebagai CCP virus atau Communist China Party virus. Donald Trump malah lebih rasis lagi, yaitu China's virus. Lalu apa hubungannya dengan Partai Komunis Tiongkok? Mengapa dunia tiba-tiba menetapkan vonis bagi Partai Komunis Tiongkok sebagai biang dari musibah ini? Kenapa mereka harus bertanggung jawab atas multi-impact dari krisis dahsyat ini? Maka bila kita baca berbagai artikel terkait hubungan coronavirus dengan Partai Komunis Tiongkok ini, ternyata semua itu bersumber dari berbagai kebohongan dan manipulasi data. Kemudian ada dugaan persekongkolan komunis dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Seorang pejabat tinggi Jepang menyebut WHO bukan lagi sebagai Badan Kesehatan Dunia, tetapi dia menyebutnya sebagai Badan Kesehatan China. Amerika sempat mengancam WHO akan menghentikan donasinya. Dalam suasana pandemik COVID-19 ini, serta hebohnya masyarakat dunia mengecam pemerintah Tiongkok yang dikuasai Partai Komunis, maka jenderal oposisi mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat apa dan seperti apa Partai Komunis yang saat ini dianggap berada di tepi jurang keruntuhannya. Daji Yuan atau dalam bahasa Inggris adalah The Epoch Times menerbitkan serangkaian editorial pada tahun 2004 silam khusus membahas tentang seluk-beluk Partai Komunis Tiongkok. Mereka beri judul dengan 9 komentar mengenai Partai Komunis. Daji Yuan adalah sebuah koran milik swasta yang diterbitkan di dalam bahasa Mandarin dan berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Penulis editorial itu mengatakan, sebelum peti mati Partai Komunis Tiongkok ditutup, kami ingin menyampaikan penilaian terakhir tentang Partai Komunis dan gerakan komunis internasional yang telah menjadi momok bagi umat manusia selama lebih dari 1 abad. Sebagai pendahuluan, begini rupanya sejarah hitam komunis yang saat ini masih mencengkram dan menguasai bangsa Tiongkok. Lebih dari 1 dekade setelah runtuhnya kekuasaan rejim komunis di bekas Uni Soviet maupun negara-negara Eropa Timur, gerakan komunis internasional telah dicampakkan oleh masyarakat dunia. Sementara Partai Komunis Tiongkok terus berupaya agar tetap bisa bertahan, walaupun kenyataannya mereka sedang menuju ke liang kubur. Sebetulnya hanya tinggal hitungan waktu bagi Partai Komunis untuk bertemu ajalnya. Namun, nasib sial bagi bangsa dan rakyat Tionghoa, karena sebelum menghadapi keambrukan total, Partai Komunis masih terus berupaya keras mengikatkan nasibnya kepada rakyatnya. Rakyat dijadikan tameng bagi mereka agar tetap bisa bertahan. Rakyat Tiongkok lahir dari negeri kuno yang telah mempunyai sejarah dan peradaban lebih dari 5.000 tahun ini. Kini masyarakat Tionghoa harus menghadapi beberapa masalah,
yaitu bagaimana orang Tionghoa dipaksa memandang Partai Komunis sebagai tujuan. Di lain sisi, bagaimana perjuangan rakyat Tiongkok untuk menempuh suatu kehidupan sosial tanpa Partai Komunis, dan bagaimana membangkitkan kembali dan meneruskan nyala obor kegemilangan peradaban Tionghoa yang telah ditenggelamkan oleh komunis. Mengamati sejarah perjalanan Partai Komunis Tiongkok selama 80 tahun lebih, semua yang dilakukan Partai Komunis senantiasa diliputi dengan kebohongan, perang, kelaparan, kediktatoran, dan ketakutan. Partai Komunis Tiongkok telah merusak secara brutal kepercayaan dan nilai-nilai tradisional bangsa Tionghoa. Mereka mencerai-beraikan konsep etika, moral, dan sistem sosial yang telah mapan dalam peradaban sebelumnya. Cinta kasih dan harmonisasi antar manusia telah diselewengkan menjadi pertarungan dan dendam kesumat. Rasa menghargai serta segan dan hormat kepada alam jagat raya diubah menjadi memerangi langit, memusuhi bumi. Prinsip itu telah membawa kepada keambukan total kepada sistem moral masyarakat, sistem ekologi, dan akhirnya menyeret bangsa Tionghoa dan bahkan umat manusia kepada cengkraman krisis yang sangat hebat. Segala bencana ini terjadi di bawah perencanaan, organisasi, dan kendali super ketat dari Partai Komunis Tiongkok. Apa boleh buat, bunga-bunga telah berguguran, kata sebaik sajak Tionghoa yang terkenal. Kekuasaan Partai Komunis Tiongkok yang sedang sekarat semakin mendekati ajalnya. Kehancuran mereka sudah diambang pintu. Sebelum mereka terbasmi total, kita patut merenungkan dan harus menyingkap berbagai karya organisasi ajaran sesat terbesar itu yang terhimpun sejak zaman dulu maupun sekarang, baik di Tiongkok maupun di luar negeri. Dengan demikian, orang-orang yang masih dibohongi oleh kekuasaan Partai Komunis bisa mengenal hakikat berbagai kejahatan besar yang pernah dilakukannya. Membersihkan diri dari pengaruh racun Partai Komunis, membebaskan diri dari kendali psikologis roh jahat Partai Komunis, melompat keluar dari belenggu teror, melepaskan segala khayalan kosong terhadap Partai Komunis. Kekuasaan Partai Komunis Tiongkok adalah lembaran paling hitam dan paling gila di dalam sejarah Tiongkok. Penindasan yang sangat biadab terhadap rakyat yang menamakan diri Falun Gong yang ingin menghidupkan nilai-nilai moral nenek moyang mereka, sejati, baik, dan sabar, atau yang sering dikenal dengan Falun Gong. Dan penindasan kejam itu justru dimotori oleh diktator Jiang Zemin. Ini merupakan puncak keiblisan dari sifat Partai Komunis. Gerakan Falun Gong ini merupakan tancapan paku terakhir pada peti mati Partai Komunis Tiongkok. Merenungkan kembali potongan sejarah ini adalah penting agar drama tragis semacam ini tidak lagi terjadi. Dan bersamaan dengan itu, mari kita semua mawas diri dan senantiasa jujur kepada hati nurani kita. Dimanapun negeri Anda, apapun bangsa Anda, komunisme adalah ancaman terbesar bagi kedamaian umat manusia. Pandemi coronavirus hari ini secara bertahap akan membongkar satu persatu kejahatan penguasa Partai Komunis dunia ini. Saat ini, apa yang terjadi di dalam negeri Tiongkok yang sebenarnya dengan apa yang diberitakan dengan penuh pencitraan dan propaganda ke dunia luar adalah sesuatu yang sangat berbeda.